selamat siang Kristal, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa kembali di dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Akan tetapi, sebelum memulai pembelajaran, Miss Agnes akan memberikan beberapa instruksi untuk pembelajaran hari ini. Untuk yang pertama, teman-teman bisa cek Edmodo pada tugas yang sudah ada sejak pembelajaran sebelumnya terkait dengan unsur-unsur dari teks berita atau mengidentifikasi informasi dari teks berita. Ada unsur-unsur 5W plus 1H. Nah, silahkan dicek kembali di mana teman-teman diminta untuk mencari sebuah video berkaitan dengan berita atau bisa melihat televisi, koran, dan lain sebagainya. Sertakan sumber, boleh difoto, bisa berupa link dan sebagainya, disubmit di tugas sebelumnya. Kemudian untuk hari ini, bagi yang sudah mengumpulkan atau sudah mengidentifikasi isi dari teks berita berupa 5W plus 1H, nah hari ini kita akan lanjut kepada materi yang berikutnya, yaitu jenis-jenis dari teks berita. Nanti akan ada beberapa materi dalam video ini, kemudian nanti kalian akan mencoba mengerjakan latihan yang sudah ada di Edmodo. Jika kalian ada kesulitan atau hal yang perlu ditanyakan, silahkan bertanya melalui WA. Untuk di hari Jumat kita akan melaksanakan Zoom, jadi kita akan membahas apa saja yang sudah kita pelajari, kita ulas kembali materi-materinya supaya kita mempunyai satu pemahaman yang sama. Terima kasih Kristal, selamat belajar, semangat dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di hari Jumat. Terdapat 5 jenis teks berita yang akan kita pelajari pada bab ini. Yang pertama yaitu straight news atau berita langsung, 2. Opinion news atau berita opini, 3. Interpretative news atau berita interpretatif, 4. Deep news atau berita mendalam, 5. Investigation news atau berita investigasi. Pada video ini kita akan mempelajari lebih lanjut penjelasan dari kelima jenis teks berikut ini. Jenis berita yang pertama adalah straight news atau berita langsung. Berita ini ditulis secara lugas, jelas dan ringkas, berisi informasi tentang peristiwa terbaru atau terkini, kerap disebut juga dengan aktual, terhangat dan juga menarik. Biasanya terdapat pada halaman depan suatu koran. Straight news atau berita langsung memiliki 2 bagian, yaitu hard news dan soft news. Hard news merupakan berita yang biasanya berisi informasi aktual sebuah peristiwa yang menyangkut politik, kriminalitas, kebijakan pemerintah, bencana, dan kejadian penting yang harus segera diketahui oleh pembaca atau masyarakat. Kemudian yang kedua adalah soft news. Soft news merupakan bagian berita dari straight news yang menyajikan berita yang bersifat ringan dan nilai beritanya berada di bawah nilai berita yang dimiliki oleh hard news. Akan tetapi, soft news biasanya berupa berita pendukung dari berita utama, yaitu berita yang tidak bersifat serius ataupun menegangkan, namun memiliki berita-berita kemanusiaan yang dapat memotivasi para pendengarnya. Jenis berita yang selanjutnya adalah deep news. Deep news merupakan sebuah berita yang menyajikan berita mendalam mengenai suatu peristiwa. Berita jenis ini lebih menonjolkan informasi mengenai bagaimana dan mengapa sebuah peristiwa itu terjadi. Mengapa terjadi, apa penyebabnya, bagaimana prosesnya, bagaimana dampaknya, dan apa yang harus dilakukan untuk kedepannya. Tidak seperti straight news yang ringkas, berita ini seringkali lebih panjang sebab mengungkapkan informasi secara lengkap. Kemudian ada investigation news, yaitu berita yang ditulis berdasarkan hasil penyelidikan yang secara khusus dilakukan pada suatu peristiwa atau masalah. Berita ini bertujuan membuka atau membongkar tindakan penyelewengan yang merugikan kepentingan publik, membongkar suatu jaringan, kriminalitas, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah interpretative news. Interpretative news adalah pengembangan dari straight news. Informasi tambahan tersebut bisa berupa data-data yang terkait,
Contohnya ada latar belakang peristiwa atau hasil wawancara dengan pengamat atau ahli. Namun, pengembangan berita jenis ini lebih menekankan kepada fakta daripada opini. Contoh berita jenis ini misalnya seperti dampak COVID-19 terhadap ekonomi dan pendidikan. Jenis berita yang terakhir adalah opinion news atau berita opini yang berisi pendapat atau penilaian tentang suatu peristiwa yang hangat atau sedang terjadi. Berita ini biasanya bersumber pada pendapat pengamat atau ahli mengenai isu masalah atau peristiwa yang sedang diangkat. Selain pengamat, sumber opini juga dapat diambil dari pendapat yang diutarakan oleh mahasiswa ataupun masyarakat umum. Contoh berita opini misalnya berita mengenai komentar pengamat yang diwawancara oleh tim jurnalis mengenai dampak kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan para buruh di Indonesia. Itulah tadi jenis-jenis teks dalam berita. Silakan untuk memperdalam lagi materi yang sudah kita pahami hari ini. Silakan mencoba untuk mengerjakan kuis singkat yang ada di Edmodo. Silakan mencoba, jika ada pertanyaan dapat bertanya melalui WA. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.